kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama saya akan mengenalkan teman saya. Yang pertama ada Farah Nefertiti, Cita Silvani, Arum Nur, Puspita, kemudian ada Yunita Trismayanti, Rifa Ramadhani, Veronica, saya sendiri, dan Indri Gustarina. Perusahaan yang kami bahas adalah perusahaan kuliner, namanya Roti Bakar Beverly Hills, bergerak di bidang food and beverage. Kemudian produk yang dihasilkan itu berupa roti bakar dengan berbagai topping. Kemudian ada minuman lainnya dengan berbagai rasa, susu fresh, dan aneka minuman lainnya. Kemudian ada penambahan menu ayam geprek untuk baru-baru ini. Pemiliknya adalah Bapak Asyari yang beralamatkan di Jalan Profesor Herman Yohanes, Terban, Gondokusuman, Yogyakarta, dan berdiri sejak 94 sampai sekarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi latar belakang perusahaan ini awal mulanya didirikan oleh Pak Asari yang memiliki beberapa teman yang berkuliah di Yogyakarta. Pada saat itu, Pak Asari tidak berkuliah, namun melihat peluang usaha dengan menargetkan mahasiswa sebagai target pasarnya. Kemudian, Pak Asari mengajak teman-temannya yang berkuliah untuk berbisnis bersama di bidang food and beverage sekaligus tempat nongkrong bagi mahasiswa. Maka dibukalah tempat roti bakar Beverly Hills pada tahun 1994 di Gejayan. Usaha ini bermula dari keisengan, namun ternyata ramai peminatnya. Lalu, karena teman-teman dari Pak Sari sudah menyelesaikan masa kuliahnya dan kembali ke daerah masing-masing, akhirnya Pak Sari memutuskan untuk meneruskan bisnis ini sendirian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk asesmen awal, roti bakar Beverly Hills dibuka pada jam 16.30 dan ditutup pada 13 malam. Sebelum membuka tempatnya, salah satu karyawan ditugaskan untuk membeli bahan-bahan yang kosong. Jadi, pada saat dibuka, semua bahan sudah tersedia. Roti bakar Beverly Hills tidak menentukan target omset, hanya mengandalkan pendapatan harian. Agak lebih keras dong, Cita. Untuk itu, belanja bahan dilakukan setiap hari dan gaji karyawan dilakukan per hari. Pada saat pandemi, omset turun 50% dan bahkan pada bulan Mei harus ditutup terlebih dahulu karena meningkatnya kasus COVID-19 di Yogyakarta. Untuk cabang Sagan mulai buka kembali pada saat setelah Lebaran, dan untuk cabang Pedokan dibuka kembali awal Desember tahun ini. Saat ini omset belum naik 100% dan masih ada di angka 60%. Maka dari itu pemilik menambahkan menu baru yaitu ayam geprek untuk menambah pendapatan. Roti bakar Beverly Hills tidak memiliki peraturan yang paten untuk karyawannya. Jadi karyawan dibebaskan untuk mengatur bagian-bagian pekerjaannya. Ketidaktegasan pemilik membuat karyawan jadi seenaknya dan sering terjadi permasalahan antara karyawan sendiri.
Oke, lanjut. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil asesmen yang telah kami lakukan, terdapat beberapa permasalahan yang kami amati yang dialami subjek di tempat kerjanya, yaitu antara lain adanya penurunan terbesar tuh ada pada saat pandemi, hingga 50% omset dari biasanya, hingga cabang keledokan yang harus tutup untuk sementara. Kemudian, kurang tegasnya peraturan yang ada, sehingga membuat jalannya organisasi diberatkan pada beberapa orang saja. Seperti tidak semua mau menjadi kasir, menghitung omset, berbelanja bahan, dan terkadang ada karyawan yang mendadak tidak masuk dan yang membuat pekerja shift hari itu terbebani karena satu hari berisi hanya 4-7 pekerja. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ada rancangan intervensi. Jadi, berdasarkan permasalahan yang dialami oleh perusahaan tersebut, maka kelompok kami merencanakan 2 intervensi yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut. Yang pertama ada intervensi struktural dan yang kedua ada intervensi strategi. Yang pertama intervensi struktural, jadi berdasarkan permasalahan yang telah ditemukan oleh kelompok kami, terdapat salah satu permasalahan di perusahaan tersebut, yaitu kurangnya pemerataan tugas atau belum diadakannya struktur job pada karyawan. Sehingga sebaiknya setiap karyawan itu memiliki peranan atau tanggung jawabnya masing-masing. Maka dari itu di dalam sebuah organisasi harus dibuat job description. Jumlah karyawan per harinya, jika memiliki struktur pembagian tugas yang jelas, maka akan membuat stabilnya kegiatan pekerjaan setiap harinya. Selain itu, jika ada struktur yang jelas, maka akan meminimalisir karyawan yang tidak masuk secara mendadak, karena akan menghambat tim yang bekerja pada hari yang bersangkutan. Sehingga perlu juga adanya sanksi atau peringatan untuk membuat karyawan lebih menaati peraturan dan tidak bertindak semaunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai intervensi strategi. Nah, dari permasalahan yang telah diungkapkan dan telah disusun oleh kelompok kami sebelumnya, ternyata perusahaan ini itu mengalami penurunan omset yang sangat signifikan, kurang lebih 50% penurunan omsetnya. Dan itu disebabkan oleh adanya masa pandemi ini seperti sekarang, yang menyebabkan cabang-cabang yang ada di perusahaan tersebut menjadi tutup sementara hingga sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, untuk sebaiknya pihak perusahaan disarankan atau kami rencanakan untuk beradaptasi dengan keadaan pandemi dan disarankan untuk menyusun strategi marketing yang lebih menarik. Karena mengingat memang pasar dari perusahaan ini adalah kalangan mahasiswa yang mana disebut adalah kalangan anak muda. Jadi dalam perusahaan dituntut untuk bergerak lebih dinamis dan lebih menyesuaikan dengan situasi yang ada pada sekarang ini. Oke, sudah? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita sambil ngobrol aja ya, teman-teman ya. Oke, ini kalau bisa dapat di sini, ada yang pernah nongkrong atau mungkin bahkan pernah kerja di situ? Saya kerja di situ, Pak. Yang dapat siapa ini lokasinya? Aku Indri. Indri, Pak. Kedengeran? Indri. Iya. Oh ya, Indri kok bisa dapat di situ? Teman saya kerja di situ, Pak. Oh, temenmu, bukan kamunya ya. Oke, tadi sekilas di kelompok 11 ya, itu sudah menyampaikan soal omset yang turun sampai 50% ya, karena ada masa COVID, masa corona. Nah, mungkin sebaiknya teman-teman fokus aja, kalau misalnya mau dikaitkan dengan COVID atau corona, kita fokus aja ke dampak ya, dampak dengan adanya COVID atau corona. Ini kan kondisi eksternal kan, corona itu kan, bukan internal.
kalau tadi sekilas siapa tadi ya, Arum atau Cita ya, bahas soal job desk tadi, itu masalah internal. Sebenarnya gini, ya setiap organisasi, setiap perusahaan kan punya masalah banyak banget. Cuma masalah yang kita angkat itu adalah masalah yang sampai berdampak pada output sebuah usaha. Ya, berarti kan soal omset, ya. Ini ada yang sering nongkrong di sini nggak, teman-teman, di Beverly Hills? Kejauhan kayaknya kalau daerah. Yunita, Arum, Para, pada pernah nongkrong di sini nggak? Belum, Pak. Belum pernah. Di Jogja ngapain aja? Ini roti bakar legenda loh. Siapa itu? Oke, ini kan roti bakar yang lumayan sudah lama banget ya. Zaman saya SD udah ada nih kayaknya, teman-teman. Jadi salah satu perintis ini kalau nggak salah dulu di Gejayan, di depan Jogja Plaza deh. Atau yang di Merican itu kan. Terus pindah ke Klodokan. Zaman saya SD deh kayaknya, berarti kan tahun 90-an, 95, mungkin belum lahir kalian. Artinya gini, kalau sebuah, dan dari dulu, itu memang laris ya, orang Jogja mikirnya, kalau pengen roti bakar, itu pasti ke Beverly Hills. Ya, sama halnya ketika kita mau makan penyetan, SS misalnya, kita mau makan steak ke WS. Nah, ketika kita pengen roti bakar, itu ke Beverly Hills. Jadi anak-anak muda Jogja tahun 90-an, itu menganggap Beverly Hills itu bisa dikatakan roti bakar yang sangat happening lah waktu itu. Sehingga mungkin dari kualitas produk, rasa, mungkin sudah nggak ada tandingannya ya. Kalau secara produk mungkin enak, karena udah bertahan lama kan. Nah, sekarang yang perlu dicermati, masa COVID, masa Corona ini, apakah memang sangat mempengaruhi output atau omset sebuah perusahaan? Tadi sekilas teman-teman mengungkap ya bahwa terjadi penurunan 50% ya. Ada kan nggak salah kan? 50%. Oke. Kita kembali ke tujuannya perusahaan, tujuannya ownernya. Dia merasa merasa terdampak nggak dengan adanya masa COVID ini? Kalau misalnya merasa terdampak dan sangat berpengaruh pada pemasukan, ini kembali lagi ke tujuan seorang owner dalam membuka sebuah usaha. Ya, tapi kalau saya lihat ini kan usaha yang sudah lama banget, jadi mungkin dia akan tetap kekeh menjual produk ini. Beda cerita kalau misalnya beberapa entrepreneur yang pemula lah, yang tadinya mungkin menjual barang-barang yang kebutuhan tersier, mungkin jual jilbab, jual HP, jual barang-barang yang bukan kebutuhan pokok, terus ada masa COVID, masa Corona, dia mungkin akan banting setir, jual produk yang lebih mudah atau mungkin lebih banyak diterima masyarakat. Tapi ini kan usaha yang udah lama banget. Dan ini kan juga kebutuhan dasar kan. Orang tetap butuh makan kan, tetap butuh jajan kan. Artinya segmentasinya selalu ada. Nah, ini teman-teman fokus aja, kalau memang mau dikaitkan dengan Corona, apakah Corona itu yang menjadi dampak atau mungkin yang menjadi penyebab yang utama dari menurunnya omset? Berarti yang perlu dipikirkan adalah strateginya. Kalau masalah job desk dan sebagainya tadi, ya teman-teman fokus aja sih, fokusnya ke COVID-nya atau ke masalah yang tadi, soal job desk tadi. Kalau misalnya mau fokusin ke COVID, nggak apa-apa. Tapi nanti ditelusuri lagi, ya. Kalau memang COVID ini berpengaruh pada penghasilan, ya berarti yang perlu dipikirkan adalah strateginya. Gimana caranya kembali untuk menaikkan omset, ya. Masalahnya kalau COVID yang disalahkan, berarti kalau soal rasa udah nggak ada masalah dong. Soal produknya udah nggak ada masalah kan. Karena ini kan selalu penuh ya. Ini teman-teman bisa insya Allah ya, kalau udah new normal ya, udah benar-benar normal, coba deh nongkrong di Beverly Hills. Itu penuh teman-teman. Ya, memang hampir setiap malam tuh ramai banget ya. Jadi ya udah dikenal sama mahasiswa kan, yang memang dulu tuh langganan UNI sama Sadar.
Jadi anak-anak UNY, anak-anak Sadar, anak Jaya, ya nongkrongnya di situ. Tapi ya nggak cuma anak Sadar, nggak cuma anak UNY, hampir semua kampus mungkin pernah tahu. Oke, berarti yang perlu dipikirkan adalah strateginya toh, teman-teman. Gimana caranya omset bisa naik. Karena masalah internal mungkin sudah nggak ada. Berarti apa? Mungkin marketingnya, mungkin cara pengemasannya, atau mungkin kualitas pelayanannya misalnya. Karena masa COVID orang jadi nggak pergi-pergi kan. Cuma nongkrong di kos, ya membatasi ruang dan gerak. Ya. Karena kalau di Beverly Hills, ya tujuan orang datang ke Beverly Hills mungkin nggak cuma makan roti bakar coklat, nggak cuma pesen roti bakar stroberi, tapi juga nongkrong kan. Nongkrong, cuci mata, ya, ngobrol, ya, banyak kebutuhannya. Berarti yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya orang tetap bisa makan roti bakar ini, tapi dengan menyesuaikan kondisi corona. Oke, gitu ya. Coba ya, dipikirkan. Ini di sini teman-teman ada yang lagi buka usaha nggak nih sekarang? Yunita, Farah, Cita, Indri, lagi punya usaha kah? Tidak, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi paling nggak kalau ada yang mungkin buka usaha atau yang pernah buka usaha bisa dijadikan perbandingan sih, teman-teman. Karena prinsipnya kan, ya kita orang psikologi pun bisa jadi seorang pemasar yang baik kan. Makanya ketika sebuah produk diciptakan, itu yang salah bukan produknya, tapi yang salah cara pemasarannya. Produknya ya seperti ini, tergantung cara pemasarannya, tergantung kita mau nyasar segmentasi seperti apa. Misalnya gini, ada yang pernah makan di mie gacoan nggak? Sering. Siapa? Yang sering siapa? Aku sama Indri sering, Pak. Oh, Cita sama Indri. Seminggu sekali bisa? Sana? Bisa sih kalau dulu, Pak. Oke, apa yang bikin kalian sering ke sana, Indri sama Cita? Enak, Pak. Kalian ke mie gacoan, seringnya pesan lewat Grab atau datang langsung ke restorannya? Grab, Pak. Oh, seringnya Grab, berarti nggak datang langsung ke restorannya ya? Karena ada promonya. Nah, itu dia. Pada mau saya ngomong tuh. Ya, kalau mie gacoan kan banyak promonya kan. Kalau di Grab itu kan hampir selalu kita buka GrabFood itu kan mesti promo ada kali mie gacoan. Terus dengan harga katakanlah cuma 15 ribuan, itu kan sudah lumayan kenyang ya. Banyak toppingnya kan. Nah, mungkin itu yang dikejar sama ownernya ya, tapi juga ada beberapa produk, ada beberapa lokasi usaha yang kadang tidak hanya bermain di produknya saja, tapi juga bermain di lingkungan di sekitarnya produk. Misalnya, teman-teman tahu coffee shop ekologi nggak? Ke Terminal Condong Catur. Tahu coffee nggak? Coffee shop. Seturan. Enggak, Pak. Sebelahnya Hotel Merapi Merbabu. Tahu kan? Yang di timur jalan, ya. Kayak misalnya kita bicara soal coffee shop, ya. Orang datang ke coffee shop nggak cuma menikmati kopinya aja kan, tapi suasananya, wifi-nya yang pengen nyari yang kencang misalnya, terus nongkrong mungkin sama calon gebetan misalnya, ya pengen merasakan atmosfernya gitu loh. Artinya ada beberapa keunggulan yang keunggulan yang ditawarkan sama suatu lokasi usaha. Nah, ini kembali lagi ke sifat dari produknya itu sendiri kan. Kalau Beverly Hills, mungkin secara tempat biasa. Ya, ini cuma tenda di pinggir jalan aja, teman-teman. Jadi nggak kayak... Sekarang udah ini, Pak, udah di tempat itu. Cuman Oh, iya, Boh? Aku udah lama nggak kesana soalnya. Kalau dulu bener-bener kayak tenda di pinggir jalan, kayak di warung pecel lele kayak gitu. Iya, dulu kayak gitu, tapi pindah sekarang. Terus sekarang udah bagus ya? Udah di tempat. Nah, mungkin juga dia juga fokusnya lebih ke pelayanan.
Kalau memang dulu, ya mohon maaf, ya kayak suasana di orang pecel lele kayak gitu, tenda terpal di trotoar, ya, umek-umekan, ya. Tapi orang rela mau ngantri makan di situ, ya karena memang enak rotinya. Coklatnya banyak tuh, ya, nggak pelit coklatnya. Ya, jadi itu contoh keunggulan suatu produk, ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Coba, tadi siapa yang dekat sama lokasinya, Mbak Indri ya? Temennya ya? Bisa diajak ngobrol dulu temennya, ya. Nanti kalau misalnya memang arahnya mau ke corona, masa corona akhirnya berdampak pada usaha tersebut, ya teman-teman memikirkan gimana caranya omset tetap harus stabil lagi di tengah masa corona. Nah, ini kan juga besok siapa tahu loh, kalian kalau kerja di perusahaan, kalau kerja di bagian marketing, disuruh kayak gini loh nanti. Ya caranya omset tetap stabil, gimana caranya omset tetap naik, tanpa merubah kualitas produk. Berarti yang perlu dipikirkan adalah strategi marketingnya tuh. Nah, itu gimana? Apakah mungkin perlu delivery? Perlu apa? Kayak packaging produknya misalnya. Mbak Indri, kamu di Roti Beverly Hills sering belikah di sana? Iya. Sekarang kalau kita pesen roti di sana, kalau pesen dibawa pulang, itu dibungkusnya pakai apa ya? Kalau dulu, itu cuma pakai plastik. Apa? Pakai Mika sekarang. Oh, sekarang pakai Mika ya? Dari packaging. Nah, dulu, cuma, aku lagi mau nyari plastik ini. Dulu tuh cuma pakai plastik. Jadi plastik bening itu, rotinya dimasukin aja. Jadi secara packaging tuh kurang menarik gitu loh. Beda sama mie gacoan ya. Dia juga main packaging. Nah, jadi ada beberapa ya tergantung sih teman-teman, tergantung segmentasinya lagi kan seperti apa. Itu yang teman-teman juga perlu belajar kan kualitas sebuah produknya itu lagi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti coba dirembuk lagi sama yang lain. Ya, ini tinggal ditambahkan sedikit saja, ya. Nanti disesuaikan dengan format untuk penyusunan laporannya. Nanti kalau yaudah tinggal dikerjakan aja, segera aja. Ini kan tinggal semingguan lagi nih. Nanti untuk instruksi pengumpulannya dan sebagainya, nanti update di grup aja ya. Kapan harus mengumpulkan, kemudian melalui apa dan sebagainya. Oke, jadi besok WAS-nya tinggal dikumpulkan saja laporannya, satu kelompok, satu laporan, ya. Dan pastikan semua anggota kelompok tertulis ya di lembar cover laporan, ya. Jangan sampai ada yang tertinggal dan nanti akan muncul protes kemudian, ya. Jadi ini kembali ke nanti teman-teman seperti itu. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, ya. Ini saya rekam ya. Nanti saya share ya di grup ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Teman-teman mohon sambil dipelajari kelompok yang lain ya videonya ya. Ini ini kelompok terakhir ya, kita tidak banyak ketemu ya, malah nggak ketemu sama sekali di semester ini. Ya makanya saya kadang ini kayaknya sebagian besar baru pertama ketemu saya ya. Ini Indri pernah ketemu, Farah pernah ketemu, Cita baru pertama kali kayaknya ya, sama Yunita ya. Enggak, Pak, udah pelatihan. Iya, Bu. Rekrutmen. Oh ya, rekrutmen kita nggak ketemu juga kan. Cuma masuk satu kali aja. Aku cuma ingat Farah sama si Indri di pelatihan. Oke, gitu ya. Kita juga pas kelompok sama aku. Oh, apa? Pelatihan. Lupa ya. Indri itu kamu bareng Jatmiko kan? Iya, Indri, Miko, Cita, Sophie, sama yang pakai kacamata itu apa? Semuanya udah pernah. Yang putih pakai kacamata itu lupa aku namanya. Riva. Oke, gitu ya. Lancar yang lagi P3 ya, yang lagi skripsi besok semester depan. Ini sebentar lagi udah mau lulus ya. Nggak berasa ya. Saya masih ingat Indri pas kita ospek 2017 ketemu Indri kecil tuh wirawiri udah mau lulus nih ya. Oke, gitu ya. Thank you semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Insyaallah tahun depan masih ada rezeki, ada waktu kita bisa ketemu lagi di kampus ya, insyaallah. Terima kasih.
semuanya. Matur nuwun. Kita akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gitu ya teman-teman ya. Makasih semuanya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Siap, Makasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak.